seluruh kitab-kitab samawi itu, baik suhuf atau udah berupa mushaf, lembaran-lembaran sedikit atau lembaran-lembaran banyak, itu sama aja bibitnya. Ya kalau lembaran banyak itu disesuaikan dengan zamannya pasti. Kenapa lembarannya banyak, ya disesuaikan dengan zamannya. Kenapa lembarannya sedikit, disesuaikan dengan zamannya gitu. Tapi bibitnya sama. Misalkan si presiden ngutus mau tukang cukur, mau tukang sapu, mau ajudan misalkan, kata-katanya ada yang simple, ada yang agak banyak gitu kan pesannya itu. Misalkan berhenti jadi geng motor, suhuf selembar doang. Berhenti jadi dari geng motor sebab menyebabkan ini gitu ya, jadi mushaf gitu. Tapi bibitnya sama, apa perintah kan, kodim berarti kan gitu. Makanya disebut Al-Quran kodim atau kitab kodim. Ya orang yang membaca kitab baik Quran atau apapun tanpa nur kodimnya, nur kitab, ya digolongkan ahli kitab dan diancam neraka jahanam. Itu ada di Al-Bayyinah ayat 6 itu. Sekali lagi dia ada di Al-Bayyinah ayat 6. Walaupun sangat fasih, sangat enak lagunya, karena Allah nggak ngelihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kodim maksudnya. Allah nggak lihat prejengan ya. Yang penting nyampe nggak di kodimnya gitu. Nah seperti itu tentang itu yang ke 4 ya. Kemudian yang kelima, mengalami empiris kodim dari hari akhir. Iman kepada hari akhir berarti mengalami empiris kodim hari akhir atau hari lain. Maksudnya apa? Masuk kepada portal-portal dimensional alam-alam kodim. Itu kan ada portal-portalnya tuh. Itu pasti ada akhirnya dulu. Gampangnya kita di rumah nih, ada pintu rumah, ada pintu kamar, ada pintu kamar mandi gitu. Pintu-pintu ini kita sebut aja portal. Kalau kita dari luar rumah masuk ke dalam rumah, itu nggak mungkin yang kita buka adalah pintu kamar, pasti pintu rumah dulu. Atau kita buka jendela misalkan, walaupun sama-sama lobang, pintu lobang, jendela lobang, tapi kita lewat jendela bisa aja. Cuman jadi aneh. Gitu, bisa masuk portal, cuman bisa dikemplang misalkan, diomelin sama bini ya gitu, diceramain sama anak misalkan, atau ya kalau anak yang lewat jendela diomelin sama orang tuanya kan gitu. Maksudnya apa ya, itu kias kan, belajar kodim kok pakai cara baharu, ditendang keluar, nggak mungkin bisa gitu. Nah itu kias kan, jin mengintip-ngintip obrolan langit maka di hujani dengan panah api gitu kan. Iya, portalnya pintu. Jadi ya kita dudukan dulu definisi dari hari akhir. Hari akhir itu apa? Kiamat ya, benar. Cuman apakah dengan definisi kehancuran total ini belum ke situ? Tapi melewati batas-batas portal itulah disebutnya hari
akhir. Hari akhir, bagi kita posisi di luar rumah, mana ya pintu, buka pintu masuk ke dalam. Nah, selesai berarti posisi kita di luar rumah. Hari akhir kita di luar itu hilang udah. Kita sudah berada dalam rumah atau berada dalam dimensi kodim yang baru. Kan sabah samawat kan, 7 lapis langit tuh. Atau 7 lapis kesadaran atau apalah sebutannya. Nah gitu. Jadi belum dulu tentang kiamat, memahami ke situ. Jomplang kita nggak bisa praktek. Masa sekedar percaya aja hari kiamat, nggak ke situ. Terlalu rapuh itu. Loading kodim, loading kita posisi di alam kodim itu mau nggak mau kan loading tuh, terus melakukan perjalanan sama kayak kita dari luar rumah ke dalam rumah. Ya, sudah dalam rumah mau ke kamar ya, lewat pintu kamar, kemudian mau ke kamar mandi lewat pintu kamar mandi, kan gitu kan. Semua itu ada eksistensinya gitu pada diri. Ya bukan langsung kejadian yang kubronya, nggak ke situ dulu gitu ya. Iman kepada qada dan qadar, wabil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala gitu ya. Mengalami empiris kodim, ketetapan baik dan buruk